Coba deh Anda bayangkan sebentar situasi ini. Anda lagi pakai sepatu bot pelindung karet yang tebal dan lumayan berat. Terus di badan Anda melekat rompi lapangan warna terang dan di kepala ada helm proyek. Oh, perlengkapan standar inspeksi ya? Iya, persis. Nah, Anda lagi berdiri tepat di depan gerbang besi raksasa milik sebuah kawasan industri yang beroperasi terus-terusan 24 jam sehari. Terdengar suara deru mesin dari balik tembok yang, ya, sampai menggetarkan tanah lah tempat Anda berpijak. Dan biasanya ada bau bahan kimia yang nyengat banget kan di udara malam? Betul, bau yang samar-samar tapi tajam. Nah, mulai detik ini, dalam eksplorasi mendalam kita kali ini, Anda bukan lagi warga sipil biasa yang cuma kebetulan lewat. Anda adalah seorang pejabat pengawas lingkungan hidup atau biasa disingkat PPLH. Wow, oke. Dan beban psikologis saat Anda berdiri di depan gerbang itu sih sama sekali nggak main-main. Maksudnya, ini kan bukan sekedar kunjungan wisata pabrik gitu ya. Ada mandat negara di pundak Anda. Benar banget. Soalnya, kenyataan pahitnya tuh begini. Kita sering banget berilusi bahwa, oh, bikin undang-undang yang tebal dan ketat di Senayan itu udah cukup buat menyelamatkan alam kita. Padahal yang nggak sama sekali. Ya kan? Aturan di atas kertas itu, seindah apapun kalimatnya, nggak ada gunanya sama sekali kalau nggak ada orang berseragam yang berani mengecek ke dalam pipa pembuangan di belakang pabrik, katakanlah jam 2 pagi. Jam 2 pagi saat nggak ada yang lihat ya. Tepat. Jadi kalau kita telusuri dari berbagai data, studi kasus, dan literatur hukum lingkungan yang kita kumpulkan untuk pembahasan ini, ternyata penegakan hukum itu bukan sesuatu yang abstrak di awang-awang. Semuanya bermuara pada bagaimana kita memverifikasi data real di lapangan. Itu sih poin yang sangat krusial. Soalnya, penegakan hukum lewat jalur administratif ini seringkali disalahpahami. Disalahpahami gimana tuh maksudnya? Ya orang mikirnya ini cuma urusan surat menyurat di atas meja kerja yang ber-AC. Padahal pendekatannya sangat amat operasional. Ini tuh tentang orang-orang yang harus turun ke lumpur, menelusuri parit, Sampai kotor-kotoran ya? banget. Terus ngebongkar tumpukan dokumen rahasia perusahaan buat cari tahu apakah operasional mereka itu sejalan dengan janji yang mereka buat ke negara. Kalau gitu, mari kita pikirkan strategi Anda sebagai inspektor ini. Maksudnya, Anda kan nggak mungkin datang ke pabrik yang bikin ribuan ton barang, lihat selokan mereka, terus sekedar nebak, kayaknya air ini agak keruh deh. Wah, bisa diketawain sama pabriknya kalau cuma modal firasat. Nah, itu dia. Anda butuh instrumen pembuktian yang kuat. Ternyata, para PPLH ini dibekali dengan 4 taktik utama untuk membedah apakah sebuah perusahaan itu patuh atau ya lagi bohongin negara. Betul, karena mereka ini kan pegawai negeri sipil tapi dengan sertifikasi keahlian yang sangat spesifik ya. Untuk bertugas ada 4 senjata utama tadi. Yang paling menyeluruh sih inspeksi lapangan. Itu yang turun langsung tadi ya? Iya, di sini Anda hadir secara fisik. Anda lihat mesinnya, cek tangki pengolahan limbahnya. Terus taktik kedua, ada pemantauan mandiri. Tunggu. Pemantauan mandiri? Iya, jadi perusahaan secara proaktif melaporkan kondisi mereka sendiri. Jujur ya, saya agak skeptis di bagian ini. Pemantauan mandiri. Jadi pemerintah minta perusahaan yang berpotensi nyemarin lingkungan buat ngevaluasi dan nulis rapor mereka sendiri. Kedengarannya memang aneh sih. Kayak ngebiarin murid bikin soal ajiannya sendiri, terus dijawab sendiri, dan ngasih nilai 100 buat dirinya sendiri gitu loh. Bukannya naif banget ngarepin kejujuran dari entitas bisnis yang ya jelas punya insentif finansial buat nutupin kesalahan mereka. Kalau dilihat sekilas ya memang terasa ada celah raksasa di sana. Tapi mari kita tarik mundur sedikit buat lihat realitas geografis dan demografis negara kita. Oke, realitasnya gimana? Kita tuh punya puluhan ribu fasilitas industri, tersebar dari Sumatera sampai Papua. Anggaran dan jumlah personel negara tuh sama sekali nggak memungkinkan buat naruh satu inspektor di setiap pabrik setiap harinya. Oh, rasio pengawas sama pabriknya jomplang ya? Sangat jomplang. Makanya sistem hukum administratif modern merancang metode pemantauan mandiri ini sebagai fondasi awal. Berarti fondasinya memang murni bertumpu pada kepercayaan dong. Tapi kan kepercayaan aja nggak bisa ngejernihin sungai yang udah telanjur beracun. Nah, disitulah letak kegeniusan sistem ini sebenarnya. Laporan mandiri itu nggak pernah ditelan mentah-mentah sama pemerintah. Ia selalu dibayangi oleh taktik ketiga dan keempat. Pengujian sampel dan evaluasi dokumen tadi. Persis, laporan mereka terus diintai ancaman inspeksi mendadak. Anggaplah sebuah pabrik lapor, oh air limbah kami sejernih mata air pegunungan nih. Terus
catatannya masuk ke sistem negara ya? Masuk. Tapi beberapa minggu kemudian, Anda sebagai inspektur datang sidak. Anda ambil sampel, ternyata hasilnya air itu pekat banget dan penuh logam berat. Di titik ini perusahaan nggak cuma terjerat kasus pencemaran. Oh, mereka juga kena sanksi gara-gara manipulasi data ya? Bener banget, pemalsuan laporan pelaporan ke negara. Hukumannya jadi berlapis. Saya mulai paham polanya sekarang. Ini semacam jebakan terstruktur ya jadinya. Dokumen laporan yang mereka manipulasi buat nutupin kesalahan justru bakal jadi senjata buat ngehukum mereka lebih berat. Tepat. Inspektur kita tuh dilatih khusus buat ngebaca anomali. Mereka bisa ngebandingin, misalnya laporan kapasitas produksi sama jumlah limbah yang dihasilkan. Maksudnya ada rahasia kasarnya gitu ya? Ada. Kalau pabrik tekstil tiba-tiba produksi kain 2 kali lipat lebih banyak bulan ini, tapi di laporan volume limbah cairnya kok tetap sama? Langsung kelihatan bohongnya. Iya, inspektur langsung tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, coba deh Anda pikirkan, sebagai pendengar, kalau Anda di posisi inspektor ini, Anda nemuin anomali dokumen tadi. Sekarang Anda harus mendobrak pintu pabrik. Yang mana jelas nggak gampang. Pasti, perusahaan yang lagi nyembunyiin limbah beracun kan nggak bakal nyambut Anda pakai karpet merah sama senyuman. Mereka pasti bakal ngehalangin Anda. Ini ngebawa kita ke pertanyaan, seberapa besar sih kekuatan hukum yang Anda punya waktu berdiri di depan gerbang itu? Secara hukum, kewenangan PPLH itu dirumuskan pakai konsep yang menurut saya sangat menarik. Istilahnya tuh limitatif namun komprehensif. Nah, istilah hukum gini nih yang selalu kedengeran rumit. Bisa kita terjemahin ke bahasa yang lebih membumi nggak? Maksudnya limitatif tapi komprehensif tuh apa? Oke, gampangnya gini. Limitatif itu artinya batasan wilayah kerja mereka tuh sangat jelas. Mereka cuma berwenang ngurus masalah lingkungan hidup. Cuma lingkungan aja. Betul. Mereka nggak bisa masuk ke pabrik terus iseng meriksa penggelapan pajak atau masalah ketenaga kerjaan. Itu di luar batas mereka. Tapi, di dalam urusan lingkungan itu sendiri, kewenangannya komprehensif, alias mutlak dan nyaris tanpa batas. Oh, jadi kalau dikaiting sama realitas di lapangan, selama itu urusan limbah, nggak ada satupun pintu yang boleh dikunci buat mereka. Nggak boleh ada yang dikunci. PPLH punya hak penuh buat masuk lokasi usaha kapanpun, selama jam operasional pabrik masih jalan. Walaupun jam 2 pagi tadi ya. Iya, kalau pabriknya jalan 24 jam 2 pagi pun boleh diterobos. Mereka berhak motret tiap sudut gelap di situ, minta dokumen yang paling rahasia sekalipun, bahkan mereka berhak menginterogasi siapa aja di lokasi. Siapa aja? Termasuk bos-bosnya? Termasuk dari operator mesin di bawah tanah sampai jajaran direksi yang duduk nyaman di ruang ber-AC. Menghalangi PPLH yang lagi bertugas, itu bukan cuma sekedar pelanggaran etika bisnis. Terus apa dong? Itu tindak pidana. Bisa berujung di jeruji besi buat yang halangin. Wow, ini bikin saya ngebayangin mereka tuh kayak tim investigasi forensik CSI gitu ya, tapi buat tempat kejadian perkara lingkungan. Tapi mari kita uji skenario terburuknya nih. Gimana skenarionya? Anda, sang inspektor, udah berhasil ngelewatin satpam. Anda nemuin pipa rahasia yang ngalirin air warna coklat bau nyengat ke sungai. Anda ambil sebotol sampel cairan itu. Terus besoknya, perusahaan datang bawa tim pengacara yang bayarannya miliaran. Hal yang sangat sering terjadi ya. Nah, kan? Terus pengacara itu bilang ke otoritas, "Oh, klien kami nggak buang limbah kok. Botol yang dibawa inspektur itu cuma lumpur air hujan biasa dari jalanan." Pertanyaannya, gimana sebotol air keruh itu bisa bertahan ngelawan omongan manis pengacara mahal? Disinilah letak perbedaan mendasar antara opini orang dengan kepastian sains. Waktu Anda ambil botol itu di lapangan, kalau cuma dilihat pakai mata, pihak manapun bisa berdebat sampai kiamat. Iya sih. Kata siapa itu beracun? Buktinya mana? Gitu kan? Betul, tapi botol itu kan nggak cuma ditaruh di meja kantor. Ia langsung disegel pakai prosedur rantai pasok bukti yang super ketat, lalu diserahin ke laboratorium lingkungan yang terakreditasi resmi oleh negara. Oke, masuk ke lab. Dan begitu cairan itu masuk ke dalam mesin penganalisis kimia, perdebatan verbal yang panjang itu langsung tamat. Karena mesin lab nggak peduli semahal apa bayaran pengacaranya. Tepat sekali. Mesin lab cuma akan ngeluarin lembar hasil yang isinya angka-angka konkret. Kandungan merkuri sekian miligram, tingkat keasaman di level sekian. Lembar hasil ini mengubah sebotol lumpur tadi menjadi data sains yang absolut.
Susah ya ngebantah angka mesin. Mustahil hampir. Dalam hukum administratif, bukti sains dari lab terakreditasi itu udah nggak bisa dilawan cuma pakai argumen lisan. Otoritas lingkungan nggak perlu lagi repot-repot bawa botol ini ke pengadilan perdata, debat 3 tahun cuma buat buktiin airnya beracun. Oh, jadi proses ini memotong birokrasi peradilan sama sekali dong. Betul. Begitu angka di lembar lab itu melampaui batas wajar yang ditetapkan negara, yang biasa disebut baku mutu lingkungan, palu sanksi administratif bisa langsung dijatuhkan hari itu juga. Nggak butuh hakim. Nggak butuh hakim, nggak perlu ruang sidang, temuan empiris di lab langsung dikonversi jadi penegakan hukum. Gila menakjubkan ya betapa sains bisa mungkam manuver hukum yang belibet. Nah, ini ngebawa kita ke fase selanjutnya. Bukti udah ada, lab udah memverifikasi airnya beracun. Sekarang waktunya eksekusi. Iya, apa yang dilakuin negara setelahnya? Dari kasus-kasus yang kita kumpulin, rupanya hukum kita itu kenal yang namanya asas proporsionalitas waktu ngasih sanksi administratif. Gimana tuh penjelasannya? Asas proporsionalitas ini intinya ngasih hukuman yang sepadan sama tingkat kejahatannya. Hukum administratif itu punya semacam hierarki, tangga sanksi yang pelan-pelan bakal mencekik perusahaan kalau mereka tetap bandel. Tangganya apa aja tuh? Tangga pertama itu teguran tertulis. Kalau dicuekin, naik jadi paksaan pemerintah. Masih bandel juga, izin operasionalnya dibekukan. Dan puncaknya, pencabutan izin secara permanen. Yang artinya bisnisnya mati total di mata hukum ya. Mati total. Nggak boleh beroperasi sama sekali. Mari kita terapin tangga sanksi ini pakai kasus nyata deh, biar pendengar lebih kebayang. Ada kasus industri tekstil di Jawa Barat yang lumayan bikin gregetan. Ah iya, kasus tekstil itu klasik banget. Hasil verifikasi lab ngebuktiin kalau pabrik ini buang limbah yang mengandung pewarna berbahaya sama logam berat langsung ke Sungai Citarum. Nah, tolok ukur utama yang mereka pakai di laporan itu indikator COD yang ternyata nyentuh angka 1.200 mg per liter. Angka yang sangat memprihatinkan. Bagi kita yang bukan ahli kimia nih, bisa tolong jelasin sesederhana mungkin? COD ini binatang apa sih? Dan seberapa parah angka 1.200 itu? Oke, COD atau Chemical Oxygen Demand itu gampangnya gini. Itu ukuran seberapa rakus limbah tersebut merampok oksigen yang ada di dalam sungai. Merampok oksigen. Iya, semakin tinggi angka COD-nya, semakin banyak oksigen yang disedot habis sama bahan kimia itu. Kalau oksigen di airnya habis, ya sungainya tercekik. Ikan, tumbuhan, mikroorganisme nggak bisa napas. Jadi sungai mati dong. Benar, sungainya mati secara ekologis. Visual yang ngeri ya, merampok oksigen. Terus batas normal yang diizinin negara berapa emangnya? Baku mutu maksimalnya cuma 150 mg per liter. Tunggu, batasnya 150. Iya, Dan mereka buang limbah di angka 1.200. iya, sekitar 8-10 kali lipatnya. Wah, ini sih gila. Disinilah saya merasa harus memprotes keras sistem hukum kita nih. Bayangin, Anda lihat pabrik yang jelas-jelas nyekik sungai kita hampir 10 kali lipat dari batas wajar, tapi apa langkah otoritas? Iya, masuk ke tangga pertama tadi. Cuma dikasih teguran tertulis dan waktu 30 hari buat benerin IPAL atau instalasi limbah mereka. Kenapa hukum kita terkesan lembek banget sih? Pabrik yang terbukti secara saintifik meracuni alam, kok nggak langsung disegel hari itu juga? Reaksi kemarahan Anda itu mewakili hampir semua orang yang baca kasus ini sih. Tapi, kita harus paham anatomi hukum administratif. Filosofi utama sanksi ini itu bukan balas dendam, atau semata-mata pengen bunuh bisnis orang. Terus apa kalau bukan hukum? Tujuan tertingginya itu pemulihan lingkungan dan perubahan perilaku korporasi. Jadi pemerintah beneran masih berharap korporasi rakus ini bisa bertobat dalam 30 hari? Ada pertimbangan yang jauh lebih kompleks. Pabrik tekstil ini kan legal, punya izin sah, dan mungkin mempekerjakan 5.000 warga sekitar. Kalau pabrik tiba-tiba ditutup hari itu juga gara-gara filter limbahnya rusak, dampaknya apa? 5.000 orang langsung nganggur. 4. Pengangguran massal, krisis sosial di daerah itu. Teguran tertulis ngasih ruang buat perbaikan teknis. Dan dari kacamata hukum, ini penting banget. Surat teguran 30 hari ini tuh berfungsi sebagai landasan yuridis yang anti peluru buat pemerintah. Anti peluru gimana maksudnya? Gini, kalau pemerintah main tutup paksa tanpa peringatan, perusahaannya bisa dengan gampang nuntut balik pemerintah ke pengadilan. Oh, pakai dalih pemerintah sewenang-wenang gitu. Betul sekali, nanti dibilang arogan lah, melanggar prosedur lah. Tapi dengan ngasih teguran resmi dan tenggat waktu perbaikan, pemerintah tuh lagi ngikat tangan perusahaannya.
Jadi kalau hari ke-31 mereka belum benerin juga? Nah, pemerintah punya alasan absolut buat naikin sanksi tanpa bisa digugat balik. Perusahaannya udah dikasih kesempatan, tapi nyanyain. Ah, pinter juga. Jadi itu bukan kelemahan, tapi strategi birokrasi ya. Biar kalau sanksi berat turun, pengacara mahal mereka nggak berkutik. Terus ending pabrik tekstil ini gimana setelah 30 hari? 45 hari kemudian, PPLH datang verifikasi lagi. Hasilnya, fasilitas limbahnya masih nggak jalan benar. Di titik inilah hukum kita pamer gigi. Sanksi eskalasi diterapkan. Paksaan pemerintah. Langsung disegel. Otoritas turun bawa segel, matiin paksa semua mesin produksi yang bikin limbah itu. Dan karena mereka terus melawan, akhirnya pemerintah benar-benar membekukan izin lingkungan mereka. Wow, proses yang pelan tapi mematikan ya. Bukti kalau negara tuh sebenarnya bertindak sangat terukur sebelum nyabut nyawa sebuah bisnis. Tepat. Tapi, apa pendekatan yang super sabar ini berlaku buat semua pelanggaran? Soalnya di data kita, ada studi kasus tambang nikel di Sulawesi Tenggara yang nasibnya beda banget. Tambang nikel ini contoh sempurna buat ngejelasin sisi lain dari asas proporsionalitas tadi. Emang kasusnya gimana? Tim inspektur nemuin tambang ini nggak cuma beroperasi serampangan, tapi mereka mengeruk tanah sampai nembus kawasan sempadan sungai yang statusnya dilindungi hukum. Waduh, nembus kawasan lindung. Dan yang paling fatal, perluasan area ini dilakuin tanpa pegang satupun dokumen izin lingkungan yang sah. Tunggu, nggak ada izin sama sekali. Mereka murni nerobos masuk dan menggali gitu aja. 0 dokumen, sama sekali, nggak ada. Terus, apa pemerintah ngeluarin surat teguran dan ngasih waktu 30 hari juga kayak pabrik tekstil? Sama sekali nggak. Otoritas nggak nunjukin kesabaran seinci pun. Hari itu juga waktu disidak, sanksi paksaan pemerintah langsung jatuh, alat berat disegel, aktivitas pengerukan di stop seketika, dan mereka dipaksa memulihkan kerusakan dalam 6 bulan. Ini jomplang banget kan? Yang satu ditungguin berbulan-bulan, yang tambang ini langsung digorok di tempat. Kenapa bisa ada disparitas kecepatan hukuman se-ekstrim ini? Jawabannya ada pada sifat fundamental dari pelanggaran tersebut. Di pabrik tekstil tadi, bisnisnya legal, bangunannya sah, mereka cuma anggaplah gagal ngoperasiin alat limbahnya. Ada kerusakan mekanis lah ya. Iya, yang secara teori bisa diperbaiki teknisi. Tapi di tambang nikel ini, nambang di kawasan lindung tanpa selembar dokumen pun, itu bukan kegagalan alat berat dong. Itu mah emang pembangkangan dari awal. Bener, itu pembangkangan absolut terhadap kedaulatan hukum negara. Niat jahat sejak awal, bukan sekedar lalai operasional. Pelanggaran yang sifatnya menghancurkan fondasi hukum, itu menghilangkan segala hak perusahaan buat dapat kesabaran birokrasi. Masuk akal banget. Hukum kita ternyata lumayan cerdas ya ngebaca motif, bisa bedain mana mesin rusak, mana murni kejahatan korporat. Sangat bisa. Nah sekarang mari kita tarik pandangan kita agak menjauh nih. Dari tadi kita bahas dari sudut pandang inspektur yang datang langsung ke gerbang. Tapi mari kita hadapi realitas yang dingin. Realitas logistik ya. Iya, negara kita ini ngebentang dari ujung Sumatera sampai Papua. Ada puluhan ribu pabrik, tambang, fasilitas ini itu. Sementara jumlah PNS berseragam PPLH ini kan sangat amat terbatas. Mustahil nangkap semua maling cuma ngandelin patroli fisik. Gimana cara negara memperluas pengawasan di era modern ini? Tentu saja jawabannya teknologi. Negara merespons dengan infrastruktur pengawasan digital berlapis. PPLH tuh udah nggak jalan sendirian bawa buku catatan kertas, ada platform digital namanya Simple. Simple. Buat apa tuh? Ini aplikasi yang maksa perusahaan besar nyetor data emisi cerobong asap dan limbah air mereka secara real time. Langsung pakai sensor otomatis dari pabrik, datanya masuk ke pangkalan data raksasa di kementerian namanya Sipil. Wah, semacam big data lingkungan ya? Betul, sistem ini ngerekam semua rekam jejak, riwayat inspeksi, bahkan dosa-dosa masa lalu tiap perusahaan di Indonesia. Ini jadi sistem saraf pusatnya para pengawas kita. Ini ngingetin saya sama satu mekanisme yang menurut saya paling berdampak secara psikologis. Sistem proper. Wah iya, proper tuh senjata andalan. Sistem pemeringkatan ini luar biasa karena negara pakai transparansi buat ngasih panggung pujian sekaligus sanksi sosial ke perusahaan. Gimana sih warna-warna di proper ini ngaruh ke psikologi bisnis? Sejujurnya, sistem warna POP ini seringkali jauh lebih ditakuti sama CEO perusahaan dibanding ancaman denda miliaran. Peringkatnya kan sangat visual tuh. Emas buat yang inovasinya luar biasa keren. Kalau hijau? Hijau buat yang ngelampaui standar kepatuhan hukum. Biru buat yang sekedar patuh standar minimum. Nah, mulai dari sini warnanya makin serem. Merah dan hitam ya?
Merah untuk korporasi yang nyemarin dan belum memenuhi syarat perbaikan, dan yang paling parah, warna hitam. Ini label buat perusahaan yang sengaja merusak alam tanpa ada niat tanggung jawab sama sekali. Kalau udah dapat hitam, sanksi administratif dan pidana sih pasti nunggu di depan mata ya. Tapi di sini saya lihat ada ironi nih. Ironi gimana? Ujung-ujungnya PPLH ini kan PNS dengan gaji terukur. Sementara musuh mereka korporasi raksasa, bermodal triliunan yang bisa nyewa 10 firma hukum top buat nyari celah regulasi. Pertarungan Daud lawan Goliat ya. Iya kan? Bukannya ketimpangan ini bikin penegakan hukum di lapangan sering mentok. Ketimpangan struktural itu memang kenyataan lapangan yang pahit, nggak bisa kita sangkal. Manuver hukum buat ngulur waktu itu sering banget dipakai. Tapi justru di titik ketidakberdayaan birokrasi inilah proper warna merah dan hitam itu jadi senjata pamungkas. Senjata gimana? Kan cuma warna di kertas. Karena negara mempublikasikan rapor buruk itu ke seluruh dunia. Negara sadar mereka nggak selalu menang kalau berantem tertutup sama pengacara mahal. Jadi mereka buka pintunya lebar-lebar, biar pasar dan masyarakat yang ikut ngehakimin. Oh, pantes. Denda uang mungkin cuma kerasa kayak digigit nyamuk buat laporan keuangan mereka. Betul, tapi coba bayangin pas rapor merah atau hitam diumumin ke publik. Apa yang terjadi? Selang oksigen finansial mereka langsung diputus. Investor global langsung kabur ya? Kabur. Bank-bank besar sekarang tuh terikat prinsip keberlanjutan. Lihat rapor merah, bank langsung ngebekuin kredit. Investor asing nalik saham karena takut reputasinya kecipratan kotor. Belum lagi diboikot konsumen. Tekanannya dari segala arah. Tekanan finansial dan runtuhnya nama baik di pasar ini ngasih efek jera yang ribuan kali lebih cepat dan mematikan dibanding denda negara. Makanya, transparansi publik itu penyeimbang kekuatan paling absolut. Wah, benar-benar membuka wawasan ya. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari eksplorasi mendalam kita hari ini? Saat Anda, para pendengar, perlahan ngelepas helm proyek dan sepatu bot imajiner Anda, kita sampai pada satu kesimpulan yang lumayan jernih. Bahwa hukum lingkungan yang kuat itu bukan cuma deretan pasal rapi di buku undang-undang. Persis. Hukum itu hidup dan bernafas dari verifikasi data empiris. Ia bertumpu pada keberanian seorang manusia yang rela nelusurin parit pembuangan di tengah malam buta. Ia butuh ketelitian lab yang ngebedah air keruh. Dan ia sangat butuh transparansi digital yang memaksa publik ikut menghukum para perusak alam ini. Tanpa keberanian dan sains di lapangan, hukum terhebat pun cuma sekedar fiksi. Sebagai penutup buat perenungan kita nih, ada satu hal yang terus ngusik pikiran saya. Kita tahu jumlah inspektor kita dikit banget dibanding luas Nusantara. Di sisi lain, teknologi sekarang makin murah dan ngeri canggihnya. Iya, sensor sapeir AI. Betul. Kita udah punya kecerdasan buatan dan satelit yang bisa ngedeteksi perubahan suhu sunai atau kebocoran gas sekecil apapun dari luar angkasa dalam hitungan detik. Sangat mungkin menggantikan kerja manual. Nah, pertanyaannya untuk kalian bawa pulang. Apakah di masa depan, peran inspektor berseragam lapangan ini bakal sepenuhnya digantikan sama ribuan sensor algoritma tanpa wajah yang ngawasin bumi siang dan malam? Pertanyaan yang sulit. Ataukah kita akan selalu dan selamanya butuh seseorang, manusia sungguhan dengan keberanian dan detak jantungnya, yang berani ngetuk gerbang besi korporasi buat nuntut kebenaran demi menyelamatkan alam kita? Sesuatu yang sangat layak buat direnungkan. Sesuatu untuk Anda renungkan. Terima kasih udah ikut menyelam lebih dalam di pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa!